wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Bungur Timur Laut beserta Bapak Sekam dan Bapak Kasih PMD. Kasih Kantin, maaf salah. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu penerima bantuan langsung tunai dana desa yang disebut dengan KPM. KPM itu keluarga penerima manfaat. Nah, KPM ya. Kalau ada Bapak Ibu baca apa KPM itu? Keluarga penerima manfaat. Dan yang saya hormati Sekdes dan beserta perangkat desa. Pak Haji, Pak Haji. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri undangan kami dalam acara penyerahan BLTDD, bantuan langsung tunai dana desa sebagai kompensasi dari dampak COVID-19. Salawat dan salam terpulang kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Camat yang saya hormati, perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa pada hari ini kita sudah masuk pada tahap ketiga atau pembayaran untuk bulan yang ketiga. Karena pada periode 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa dibayarkan selama 3 bulan. Terhitung dari bulan April, Mei, dan Juni. Artinya hari ini untuk periode pertama kita bayar kita terakhir. Kalau artinya ada periode pertama, ada periode kedua. Insya Allah kemarin sudah diminta klarifikasi ataupun data untuk Desa Limau Manis, Pak Camat, insya Allah kita masih sanggup atau keadaan keuangan dana desa kita bisa kita bayarkan sampai bulan September. Jadi dia ada penambahan 3 bulan lagi, Juli, Agustus, September. Cuma angkanya separuh dari yang sekarang. Artinya masih akan kita bayarkan 900.000 satu orang 3 bulan. Artinya 300.000 3 bulan. Sesuai dengan dana yang ada. Jadi sesuai dengan perintah dari pimpinan. Tapi tidak semua desa sanggup gitu. Kalau desanya sudah habis dananya karena mereka sudah melaksanakan pembangunan terlebih dahulu, artinya mereka tak bisa lagi berdua. Ada desa yang tidak bisa lagi melanjutkan ke periode kedua. Bahkan ada juga desa yang baru 2 bulan berbayar. Nah, jadi karena kita belum tidak begitu banyak melaksanakan misi kemarin, memang ada keterlambatan. Kan ada untung juga. Berjalan cepat dan bangun, dapat yang berkibat ini. Ada keundang kami. Jadi kami berharap semoga program ini yang dijalankan pemerintah ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama untuk menambah pendapatan kita, untuk menambah uang belanja kita ya. Bukan artinya untuk sepenuhnya dari dana ini ya, ini hanya sekedar membantu. Jadi acara kita hari ini tidak banyak, kita langsung aja kita dengarkan arahan ataupun sambutan dari Bapak Camat. Kita ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan Camat nanti, semoga menjadi perhatian kita semua. Untuk itu kepada Bapak Camat
Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan serta semangat sehingga kita dapat berkumpul di sini bersilaturahmi dalam rangka penyerahan bantuan BLPDD tahap ketiga. Selawat beriring salam juga marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Pak Kades beserta perangkat, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, Pak Haji, Pak RT, Pak RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu calon penerima BLPDD tahap ketiga. Alhamdulillah pada hari ini kita sampai ke tahap ketiga periode pertama yang jumlahnya 1 bulan 600.000. Nah, jadi sampai hari ini belum terdengar oleh saya desa membagi kurang dari 6.000. Nah, saya risik lah dimana ya. Badal cepat kabur, seperti Pak Kades motong sebesar 600.000. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, memang ada tahap kedua. Tahap kedua ini tergantung kemampuan dana desa. Nah, jadi bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini melalui dana desa. Kalau desa disanggup lagi, duitnya dicukup lagi, dia dapat dibayar. Nah, jadi sekian cukup. Kalau cukup dia cuma sebulan, bayar sebulan. Nah, jadi bukan kewajiban untuk periode kedua ini diwajibkan, tapi tergantung kemampuan. Nah, jadi kalau desa mampu, bisa. Jadi alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, desa Limamanes masih mampu untuk melanjutkan periode kedua sebesar 300.000 sebulan. Jadi perlu kita ketahui bersama. Dan untuk penerimaan itu juga melalui proses undangan dari awal, musyawarah dari awal, musyawarah penetapan penerima lagi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang periode kedua. Nah, jadi tidak sama. Jadi dalam kesempatan ini juga perlu saya sampaikan kepada kita semua, hari ini kita Natuna zona hijau dan kita menerapkan new normal. New normal itu kalau bahasa kita ini itu kebiasaan baru. Dia tetap berjalan seperti biasa sebelum corona, tapi kebiasaan baru. Mana kebiasaan baru itu yang biasanya kita disuruh pakai masker, yang biasanya kita sering cuci tangan. Nah, sekarang ini diwajibkan cuci tangan sebelum aktivitas. Nah, terus kita menjaga jarak. Jadi inilah yang normal. Selalu cuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Jadi kalau untuk kita Limamanes, masyarakat Limamanes dengan tetangga-tetangga, kalau kita yakin diksi berinteraksi dengan orang luar dari Limamanes ataupun luar dari Kabupaten Natuna, diksi masalah kita pakai masker. Jadi masalah masker kita yang hitung. Nah, karena kita harus menjaga kesehatan kita sendiri, kesehatan keluarga kita, kesehatan lingkungan kita. Jadi kita tidak dapat nak ego ni. Saya sihat. Kita merasa kita sihat. Kita nak ikuti aturan menggunakan masker, cuci tangan, atur jarak. Itu masih itu sihat. Tapi siapa sanggup orang yang bertemu dekat pasar misalnya, dia pernah bertemu dengan orang dari zona merah, dari Jakarta ke, dari Batam ke.
dia pun lupa cuci tangan. Sepeguam cek duit tak pergi lagi dengan susong dengan duit kita. Kita peguam bekas uang ke peguam. Kita lah beli kemarin, kita pun cuci tangan. Kita peguam lagi piring atau peguam anak, cium anak, lah dia lagi cuci anak. Nah, lah, maka kita disarankan untuk menjaga kesehatan kita sendiri, untuk kesehatan keluarga dan lingkungan kita. Nah, jadi kita tidak bisa ego. Jadi masalah pandemi corona ini, karena musuh yang kita lawan ini menjadi nambah, kita harus saling menjaga, saling mengingatkan. Jadi waktu di Sleman ada pertanyaan, Pak Camat, kalau ada pedagang dari luar masuk ke desa kami, benda yang harus kami lakukan untuk kita bersama, suruh dia pakai masker, suruh dia cuci tangan, baru boleh masuk wilayah kita, berjuang dekat wilayah kita. Nah, karena kita lah masuk era new normal. Nah, jadi kita harus saling mengingatkan, saling menjaga. Nah, jadi perlu saya sampaikan supaya kita sama-sama paham dan kita sama-sama mengerti. Jadi kita tidak saling menyalahkan. Kenapa hari ini Natuna masih zona hijau? Karena kita saling mengingatkan, kita saling menjaga. Hari ini makanya Natuna masih zona hijau. Jadi kalau di luar, di kota-kota agak besar, yang manusia dia hidup masing-masing, saling cuek, saling mengingatkan. Akhirnya petugas-petugas yang kewalahan. Nah, kita saling menjaga, kita saling mengingatkan. Hari ini alhamdulillah Natuna kita kekeluargaan masih tinggi, silaturahmi kita masih bagus. Kita saling mengingatkan, saling menjaga. Maka kita masih zona hijau, alhamdulillah. Dan semoga kita tetap seperti ini. Kita hidup nyaman, bergaul nyaman, dan tetap sehat semua. Mungkin itu saja sedikit yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan untuk periode kedua Pak Kades, ikuti ketentuan dan peraturan yang terbaru ini, lakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, supaya kita sama-sama nyaman. Masyarakat yang menerima bisa memanfaatkan apa yang diterima, desa sebagai pelaksana untuk penyaluran juga nyaman dan tertib. Jadi tidak ada yang salah. Jadi sehingga sama-sama nyaman. Desa melaksanakan untuk masyarakat dan desa juga tidak menyalahi aturan yang ada. Oke, itu saja. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.